Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Musa Umbuhyo Jurumana. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dengan komputer. Ya, kita langsung saja pada presentasinya. Oke, pertama itu interaksi manusia dan komputer. Langsung saja pada materi pertamanya. Yang pertama ada perangkat input interaktif. Jadi sebelumnya apa sih perangkat input interaktif itu? Jadi perangkat input interaktif adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer secara real time melalui interaksi komputer langsung oleh pengguna. Nah, perangkat ini itu memungkinkan komunikasi langsung dengan sistem olah komputer kepada pengguna atau pada pengguna komputer tersebut. Oke, selanjutnya contoh perangkat input interaktif ada Troxer, yaitu mouse juga ada, dan keyboard. Perangkat ini adalah perangkat input interaktif yang paling umum digunakan untuk saat ini dan banyak digunakan. Selanjutnya adalah contoh perangkat input interaktif, itu ada scanner, itu fungsinya itu memindahkan dokumen. Selanjutnya adalah mikrofon, yaitu input suara. Selanjutnya adalah webcam, yaitu rekam video, dan stylus pen itu input presisi, dan yang itu ya joystick itu control game. Dan selanjutnya ada uh, ringkasan perangkat input interaktif. Itu ada perangkatnya itu berserta fungsinya, yaitu terus scanner, yaitu interaksi langsung pada layar, yaitu ada mouse ya fungsinya navigasi kursor itu untuk menunjukkan menu mana yang kita pilih pada monitor atau perangkat komputer. Selanjutnya ada keyboard, itu input teks atau perintah. Selanjutnya adalah scanner atau digital dokumen, yaitu ada fungsi itu mikrofon atau suara ke komputer atau webcam, itu rekam video atau gambar. Itu ada stylus pen, itu input presentasi. Itu ada selanjutnya ada joystick, itu control game dan simulasi. Oke, selanjutnya ada perangkat output interaktif. Itu mungkin teman-teman apa sih itu perangkat output interaktif? Jadi perangkat output interaktif adalah alat yang tidak hanya menampilkan hasil pemrosesan data, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan output yang ditampilkan. Selanjutnya adalah contoh perangkat uh, input interaktif, itu menampilkan hasil pemrosesan sekaligus memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan output yang ditampilkan. Selanjutnya, nah ini adalah perangkat input interaktif yang lainnya yang mendukung berbagai kebutuhan real-time dalam pencetakan profesional. Ada beberapa, itu ada PGA headset ya. Yang kedua adalah speaker, itu output dari penginputan suara. Selanjutnya ada printer dan uh, plotter. Selanjutnya adalah ringkasan perangkat input interaktif, itu berdasarkan fungsinya juga. Nah, di sini ada monitor channel, yaitu output visual tambah input sentuh langsung. Selanjutnya adalah project interaktif, itu presentasi dan pengembangan interaktif. Yang ini adalah printer 3D, yaitu cetak model 3D dari desain digital. Selanjutnya adalah perangkat lainnya, itu adalah PGA headset, itu PR headset, yaitu fungsinya itu pengamanan virtual immersive. Selanjutnya adalah speaker, itu output suara atau audio. Jadi ada printer, itu cetak dokumen berbentuk dalam kertas. Adalah letter, itu cetak gambar dan teknik gambar. Selanjutnya adalah perangkat fisik dan sensor. Mungkin teman-teman bertanya apa sih perangkat fisik dan sensor itu? Jadi perangkat fisik dan sensor adalah komponen yang berfungsi mendeteksi kondisi lingkungan fisik dan menghubungkan menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Jadi sensor ini memungkinkan sistem komputer berinteraksi langsung dengan dunia nyata. Oke. Nah, contoh sensor untuk saat ini ada 3 jenis sensor utama.
yang mendeteksi kondisi lingkungan, suhu, gerak, dan cahaya. Mungkin ada contoh itu RIP atau Precision Interfaces uh, untuk mengukur lingkungan, dan DR atau Lead Breath Resistance, dan ada DHT11 itu sensor suhu, kelembapan, dan pengecekan udara juga. Oke, selanjutnya mungkin untuk saat ini lebih banyak itu ke sensor itu ada keran otomatis. Nah, untuk keran otomatis itu mungkin selagi tidak mendeteksi tangannya ada, airnya tidak akan keluar atau kerannya tidak akan berfungsi seperti itu. Selanjutnya ada contoh sensor ultrasonic itu mengukur jarak objek, sensor sentuh mendeteksi sentuh permukaan, alklemeter itu mengujuk percepatan dan orientasi perangkat. Selanjutnya ada ringkasan perangkat fisik dan sensor itu merupakan fungsinya juga. Itu sensor suhu itu mendeteksi suhu lingkungan. Itu selanjutnya yang pertama ada sensor gerak itu mendeteksi pergerakan objek. Selanjutnya adalah sensor cahaya itu mengukur interaksi cahaya. Selanjutnya adalah sensor ultrasonic yaitu mengukur jarak objek. Selanjutnya ada sensor sentuh yaitu mendeteksi sentuhan permukaan. Dan yang pertama adalah alkeometer itu mengukur percepatan atau orientasi. Selanjutnya adalah gyro-gauge itu mendeteksi rotasi atau orientasi. Selanjutnya adalah sensor tekanan itu mengukur tekanan udara atau cairan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada beberapa perangkatnya juga. Selanjutnya adalah memori pada komputer. Apa sih memori pada komputer? Memori pada komputer adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penyimpanan data dan instruksi baik secara sementara maupun permanen yang diperlukan oleh prosesor untuk menjalankan operasi. Memori ini memungkinkan akses cepat ke informasi yang sedang diproses seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis memori. Mungkin saya jenis memori itu ada 3 jenis memori yang bekerja bersamaan atau GPU atau General Processor Unit, yaitu untuk penyimpanan dan mengakses data secara kecepatan yang berbeda. Mungkin ini adalah beberapa gambarnya, mungkin saya tampilkan di sini. Oke, selanjutnya adalah nah di sini adalah jenis-jenis perangkat penyimpanan dan data permanen dan portable itu untuk kebutuhan komputer modern. Nah, untuk ada yang pertama ada hard disk drive, yaitu selanjutnya adalah solid drive, selanjutnya adalah flash drive itu, dan selanjutnya ringkasan memori itu dan bahkan fungsinya juga ada di sini, yaitu RAM itu penyimpanan data sementara dan memiliki kecepatan tinggi, atau volatile itu adalah ROM instruksi permanen atau penyimpanan data permanen yang berjangka lama juga, itu firmware non volatile. Selanjutnya adalah cache itu akses data super cepat antara Central Processor Unit dan RAM. Selanjutnya adalah memori permanen, itu HHD atau hard disk drive, itu penyimpanan besar permanen seperti yang saya sudah jelaskan tadi untuk penyimpanan data dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah SSD atau penyimpanan cepat tanpa mekanik, atau flash disk drive itu penyimpanan portable, itu memory card untuk perangkat mobile. Oke, selanjutnya adalah pemrosesan data pada komputer. Jadi pemrosesan data komputer adalah tahap di mana CPU atau Control Processor Unit itu mengolah data minta menjadi informasi yang berguna sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, CPU adalah atau Central Processor Unit adalah tindakan sebagai otak komputer yang menjalankan semua operasi komputasi atau operasi pada proses saat user atau pengguna perangkat tersebut menginput suatu output, menginput untuk menghasilkan suatu output. Oke, selanjutnya adalah komponen pemrosesan itu adalah CPU atau ada juga ALU, dan Control Processor Unit ini adalah komponen utama yang bekerja sama dalam pengolahan data dan menjalankan instruksi pada komputer. Nah, mungkin ada ini beberapa gambarnya.
Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen prosesor, ada registrasi yaitu GPU, motherboard, chipset dan bus system itu komponen pendukung ya sebagai penulisan pada data komputer. Oke, selanjutnya adalah ringkasan prosesan itu ada beberapa fungsinya juga di sini saya lampirkan, yaitu CPU itu fungsinya itu mengolah instruksi data, dan ALU operasi matematika atau logika. Itu ada control unit itu koordinasi operasi, selanjutnya ada registrasi atau penyimpanan cepat di GPU, selanjutnya ada pendukung yaitu GPU pengolahan gratis, selanjutnya ada motherboard itu penghubung komponen, selanjutnya ada chipset itu optimasi komunikasi itu, selanjutnya boot system jalur server data. Oke, selanjutnya oke, terima kasih, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya pada hari ini. Mungkin untuk lebih mendukung apa semua sudah saya lampirkan dari presentasi pada hari ini, ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil di sini dan saya lampirkan di sini seperti pada gambar ini. Ada Oke, baik, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih.